Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar juragan-juragan lobster, teman-teman pemula yang sedang budidaya lobster? Semoga budidaya lobsternya terus berkembang dan cepat sukses, amin. Untuk teman-teman yang belum budidaya lobster, ya, di sini saya membagikan pengalaman saya tentang budidaya lobster air tawar. Budidaya lobster air tawar ini sangat mudah kok, nggak susah dan sangat menurut saya itu sangat mudah diternakan ya. Nah, di video kali ini saya sedang mengecek indukan lobster yang sedang bertelur ya. Di sini ada 4 indukan lobster yang bertelur. Jadi saya letakkan di ember ini karena kekurangan tempat ya. Terus di sini juga ada 4 indukan ukuran 4 inci yang sedang mengeram ya, atau sedang bertelur di sini. Ini saya kasih 4 paralon untuk persembunyiannya, dan tidak lupa juga aeratornya teman-teman. Itu hal yang sangat penting untuk budidaya lobster air tawar ya, karena lobster ini sangat butuh sekali yang namanya oksigen ya. Nah, di video kali ini saya mau membahas tentang budidaya lobster dengan menggunakan media ember nih ya. Jadi budidaya lobster air tawar ini sangat mudah ya, tidak selalu menggunakan kolam semen maupun kolam terpal. Jika teman-teman tidak mempunyai kolam atau lahan yang sempit, teman-teman bisa menggunakan ember ya sebagai media tempatnya ini ya. Selain ember juga bisa kita menggunakan styrofoam, akuarium maupun box bekas kulkas yang tidak terpakai ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan ya, media ember ini ada kelemahan dan ada keuntungannya. Kita mungkin bahas dulu untuk kelemahannya itu ya. Untuk kelemahan dari media ember ini teman-teman, yang pertama itu tidak boleh diisi terlalu banyak lobster ya. Jadi ada batasannya, karena jika terlalu banyak itu bisa sangat berbahaya, bisa saling memangsa mereka ya, saling kanibal ataupun saling bertarung ya. Jadi untuk ember ya, ember sebesar ini ya, ini ember sebesar ini kalau saya perkirakan untuk 5, paling maksimal tuh 6 lah ya, 6 sampai 5 ya. Tapi kalau ukurannya tuh besar 6 inci atau 7 inci ya, itu ya bisa 5, paling ini cuman 3 atau 4 ya. Nah, itu pun sudah terlalu padat ya sebenarnya, sudah terlalu padat karena memang tempatnya itu kecil ya. Itu kelemahannya. Kelemahan kedua adalah ini airnya itu cepat keruh ya. Kalau untuk media ember ini airnya tuh cepat keruh ya, karena tempatnya tuh sedikit dan sempit seperti ini ya. Nah, jadi kelemahannya itu ada 2 tadi ya, tidak bisa diisi terlalu banyak, rawan kanibal ya, rawan perkelahian, dan yang kedua airnya itu cepat keruh. Dan untuk keuntungan yang menggunakan media ember itu ada juga ya keuntungannya. Yang pertama itu mudah dipantau ya. Jadi kalau untuk media ember ini mudah dipantau, khususnya untuk indukan yang bertelur. Jadi kita bisa pantau ya, kita bisa ambil cepat, dan kita bisa lihat ada burayaknya di sini ya. Misalkan ada indukan bertelur terus menetas, kita bisa lihat burayaknya sudah keluar atau belum ya. Terus
mudah dibersihkan ya. Ember ini mudah dibersihkan, kita buang saja airnya ya. Perawatannya itu lebih mudah. Jadi saat airnya keruh ya, amoniaknya sudah tinggi, kualitasnya sudah jelek ya, jadi kita bisa ganti saja ya dengan gayung ya. Kita buang terus kita isi lagi ya, mungkin dengan air yang baru. Untuk pembuangan airnya itu tidak boleh terlalu banyak ya, kita sisakan sedikit saja air yang lama ya. Tuh, untuk indukan yang bertelur ya. Tapi kalau misalkan dia tidak bertelur nggak apa-apa, 100% kita buang airnya, kita masukkan lagi dengan air yang baru, itu bagus. Untuk indukan yang bertelur itu kita sisakan sedikit saja ya. Dan media ember ini juga ini ya, sangat berguna misalkan terjadi pemadaman listrik, aeratornya itu tidak menggunakan baterai cadangan ya, tidak ada baterai cadangan. Kita bisa setting volume airnya itu jangan terlalu tinggi ya, contohnya seperti ini. Jadi volumenya itu tidak tinggi. Jadi media ember ini cocok untuk teman-teman yang tidak mau menggunakan aerator ya. Jadi tidak usah takut terjadi pemadaman listrik, kita kurangi saja airnya. Si lobsternya itu bisa mengambil oksigen di atasnya ya. Jadi media ember ini teman-teman sangat mudah dan simple ya. Dan ini juga pernah saya sering gunakan untuk burayak ya. Jadi ember ini bisa untuk burayak, untuk pemijahan juga bisa, tapi dengan apa ya, dengan jumlah yang sedikit, misalkan 3 betina dan 1 jantan ya, itu bisa kita gunakan. Itu pernah saya lakukan ya, waktu itu di ember ini saya gunakan 2 betina 1 jantan ya, 3 betina 1 jantan itu pernah saya gunakan di sini ya, dan lumayan berhasil. Semua betinanya sudah banyak bertelur juga ya. Saya menggunakan media ember ini. Jadi media ember ini bisa digunakan untuk indukan bertelur, burayak, dan pemijahan ya. Nah, itu tadi ya teman-teman penjelasan dari saya bagaimana budidaya lobster air tawar ini dengan menggunakan media ember. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini ya. Semua hal yang saya sampaikan itu berdasarkan semua pengalaman dari saya dan tidak merupakan teori. Oh my god, wow Ya, jadi banyakkan orang itu menggunakan teori, tapi saya di sini langsung saya praktekkan dan saya sampaikan semua pengalaman saya ya. Tidak bermain teori, langsung praktek, dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin khusus baru memulai budidaya lobster air tawar maupun yang baru niat budidaya lobster air tawar. Baiklah teman-teman, cukup sekian video dari saya. Bila ada pertanyaan, saran, kritik, komen, silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe, di like, serta dipencet tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.